Nah, buat para pemula untuk mekanik ya dan elektrikal ya, mungkin tahu jenis yang saya pegang ya ini ya. Ini adalah kontaktor ya. Jadi secara connecting dan fungsionalnya ya. Nah, nanti kita jelaskan satu persatu ya. Nah, jadi buat para pemula ya, tolong simak untuk video saya ya agar kalian bisa untuk pasti dan yakin untuk pemasangan ya. Jadi jangan sampai salah. Oke, check it out. Sebelum saya jelaskan tentang connecting dan secara fungsionalnya, nah kita bahas untuk nama-nama pada terminal ya, ini ya kontaktor ya. Nah ini mungkin lumayan rada sulit ya, karena ini kontaktor model yang seperti ini ya. Jadi beda dari yang punyaan Schneider ya. Nah oke, kita lanjut. Nah yang pertama kita ada di terminal A1 dan A2 ya. Nah ini seperti ini ya. Nah A1 dan A2 ini adalah fungsinya untuk kontak point coil ya, coil daripada kontaktor ya. Nah ini ya, nah coilnya itu ada di sini. Nah, seperti itu. Nah, ketika ini dapat power, ya power masuk ya dari power dan ini netral ya. Ketika power itu masuk, itu akan kontak seperti ini, cetak gitu ya. Nah, seperti itu. Untuk yang kedua, ini kita bahas yang terminal pada samping kiri kanan ya. Nah, ini seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, 4 ya, atas bawah ya. Nah, ini seperti itu. Nah, kita bahas dari samping kiri ya. Nah, ini untuk yang kiri, itu ada terdapat terminal di 13 dan 21 ya. Nah, dan yang di bawah itu 22 dan 14. Nah, cara bacanya itu seperti ini ya. Nah, yang 13 ini adalah pada di sini ya. Nah, yang paling bawah ya karena dia pinggir ya, atap paling atas ya. Nah, yang untuk yang 21 itu dia ada di sini ya. Nah, itu gandengannya pada di 22, 21 dan 22 ya. Nah, ini atas bawah gitu ya. Nah, ini pun sama 13 ini untuk NO itu atas bawah, 13 itu pada di sini dan yang 14 itu ada di bawah sini ya. Nah, itu seperti itu. Dan ini NO dan NC ini adalah normally open dan normally close. Dan sini pun sama ya. Ini pun sama, normally open dan normally close ya. Jadi untuk yang ketiga kita cek pada terminal L1, L2, L3 ya. Ini untuk power ya. Jadi R, S, T gitu ya. Nah, untuk yang di bawah ini ada T1, T2, T3 ya. Ini ya. T1, T2, T3. Ini fungsinya untuk powernya lampu ataupun untuk pompa ya. Untuk yang terakhir kita ada TOR ya. Nah, ini ya. Nah, ini satuannya untuk kontaktor ya. Jadi bisa dipakai untuk pompa ya. Jadi kalau untuk lampu biasa kita tidak pakai ya, karena ini fungsinya untuk proteksi pompa ya. Jadi ketika pompa itu overfall ataupun drop fall itu akan trip ya. Pada di sini ya ini simbolnya trip ya. Nah, lalu kita waktu ada gejala dia trip, kita untuk mengembalikan tripnya itu kita tes ya di sini ya. Nah, itu akan balik ya simbolnya ya. Nah, di sini ini ada aturan setting untuk H dan A ya. Jadi automatic maupun manual ya. Cuman lebih baik kita automatic karena takutnya pompanya jebol ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk di sini ada terdapat setting ampere ya. Nah, ini kita setting itu menyesuaikan dari beban kapasitas pompa ya. Nah, seandainya pompa itu ada di 7 ampere ya, kita setting di 7 ampere ya. Jadi ketika ada beban lebih dalam di atas 7 ampere, dia akan trip ya. Jadi seperti itu ya. Oke ya, buat para pemula ya, tadi saya sudah jelaskan cara untuk membaca dari simbol ini ya pada terminal ya. Nah, jadi halnya seperti itu. Semoga aja bermanfaat apa yang saya sudah jelaskan ke video ya. Oke, terima kasih dan jangan lupa untuk tinggalkan like. Oke.